Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait fokus group discussion kami yang membahas penyakit tidak menular. Anggota kelompok kami ada Itsma Claudia, Maladwi, Wendy Abu, Aisyah, Ida, Risa, Regewena, Nafisa, Syahda, dan Talita. Untuk presentasinya akan saya serahkan ke teman saya. Pendahuluan definisi PTM. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit kronis yang tidak menular antar individu dan berkembang dalam jangka panjang, meliputi penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronis, kanker, serta gangguan kesehatan mental. Menurut WHO, PTM menjadi penyebab sekitar 74% kematian global, dengan banyak kematian prematur terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Peningkatan PTM berkaitan dengan faktor risiko perilaku dan lingkungan seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, dan polusi udara, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga menimbulkan beban ekonomi. Penerapan perilaku hidup sehat serta screening kesehatan rutin berperan penting dalam pencegahan, deteksi dini, dan penurunan angka kesakitan serta kematian akibat PTM. Next. Kemudian, urgensi dalam skala global dan nasional. Urgensi pengendalian penyakit tidak menular menjadi perhatian utama dalam skala global dan nasional. Sejalan dengan target 3.4 SDGs Agenda 2030 yang menargetkan penurunan sepertiga kematian prematur akibat PTM melalui pencegahan, pengobatan, dan promosi kesehatan. WHO menekankan pentingnya intervensi yang biaya efektif melalui kerangka Best Buy, seperti pengendalian tembakau, pengurangan konsumsi garam, promosi aktivitas fisik, serta screening dan pengobatan di layanan kesehatan primer, termasuk integrasi layanan kesehatan mental. Di Indonesia, peningkatan prevalensi obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus yang berkaitan dengan pola hidup tidak sehat menunjukkan perlunya upaya pengendalian PTM yang lebih kuat. Salah satunya melalui program screening kesehatan berbasis komunitas, kegiatan edukasi, screening, dan promosi kesehatan di tingkat lokal, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai strategi pencegahan PTM. Next. Rumusan masalah. 1. Mengapa tren PTM tetap melonjak di tengah fenomena FOMO sehat dan maraknya edukasi kesehatan di media sosial? Yang kedua, bagaimana efektivitas alokasi anggaran kesehatan dalam menjangkau wilayah 3T? Yang ketiga, sejauh mana stigma dan rasa takut akan hasil screening menghalangi keberhasilan deteksi dini PTM dan kesehatan mental? Kemudian, apakah program makan bergizi gratis benar-benar menjadi solusi jangka panjang atau justru resiko baru bagi penderita diabetes dan obesitas? Kemudian yang terakhir, mana yang lebih menentukan dalam menekan angka PTM? Kebijakan pengawasan pangan pemerintah atau kesadaran perilaku dari lingkungan dan keluarga? Bab 2 tinjauan pustaka. Diabetes mellitus tipe 2, obesitas, dan gangguan kesehatan mental termasuk dalam kelompok penyakit tidak menular yang saling berhubungan dan menjadi perhatian utama pada tingkat global maupun nasional. Akibat peningkatan prevalensinya, diabetes mellitus tipe 2 terjadi akibat resistensi insulin yang berkaitan erat dengan obesitas, pola konsumsi tinggi gula dan energi, serta rendahnya aktivitas fisik. Sedangkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan sering muncul sebagai komorbiditas pada penyakit kronis dan memerlukan penanganan dengan pendekatan
biopsikososial yang terintegrasi. WHO melalui Global Diabetes Compact dan Comprehensive Mental Health Action Plan menekankan pentingnya pengendalian penyakit tidak menular secara komprehensif. Melalui upaya pencegahan, deteksi dini, penguatan layanan kesehatan primer, integrasi layanan kesehatan fisik dan mental, serta pencapaian target global pengendalian diabetes. Selaras dengan kebijakan global tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkuat pelaksanaan screening, pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, promosi gaya hidup sehat, dan intervensi kesehatan jiwa seiring dengan data terbaru yang menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas, tingginya kasus diabetes yang belum terdiagnosis, serta meningkatnya gangguan kesehatan mental di Indonesia, sehingga menegaskan urgensi pengendalian penyakit tidak menular secara terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya, bab 3, Focus Group Discussion. Fokus Group Discussion FGD yang dilaksanakan di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan membahas peningkatan penyakit tidak menular, khususnya obesitas, diabetes, dan kesehatan mental yang disepakati dipengaruhi terutama oleh perubahan pola makan tidak sehat, gaya hidup sedentari, dan faktor individu. Diskusi menyoroti bahwa peningkatan anggaran kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan primer dan wilayah 3T, berpotensi menekan PTM melalui perluasan akses screening dan edukasi promotif preventif. Meskipun perubahan perilaku individu tetap menjadi tantangan utama, faktor kesehatan mental, status sosial ekonomi budaya, serta dukungan keluarga juga berperan dalam pencegahan PTM. Media sosial dan peran influencer dinilai efektif dalam membentuk gaya hidup sehat jika digunakan secara bijak, namun tetap diperlukan dalam membentuk gaya hidup sehat jika digunakan secara bijak, namun tetap diperlukan pendampingan tenaga kesehatan untuk mencegah misinformasi dan diagnosis mandiri. FGD juga menekankan pentingnya kebijakan pengawasan pangan, pembatasan gula dan garam, kerjasama lintas sektor, serta pemanfaatan layanan kesehatan digital. Sementara program makanan bergizi gratis dinilai berpotensi berdampak jangka panjang apabila standar gizi dan alokasi anggarannya tepat. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Berdasarkan hasil FGD, peningkatan penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan gangguan kesehatan mental dipahami sebagai persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh orientasi sistem kesehatan yang masih lebih menitik beratkan pada pelayanan kuratif dibandingkan upaya promotif dan preventif. Tingginya faktor risiko perilaku, serta keterbatasan pembiayaan dan pemerataan akses layanan kesehatan. Hasil analisis pembahasan menunjukkan bahwa pengendalian PTM belum optimal karena lemahnya integrasi antara kebijakan, pelayanan kesehatan primer, dan upaya perubahan perilaku masyarakat. Pengendalian PTM perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pelayanan kesehatan primer dalam kerangka universal health coverage, khususnya melalui pencegahan dan screening dini, promosi gaya hidup sehat, serta integrasi layanan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, faktor determinan sosial kesehatan seperti kondisi sosial ekonomi, lingkungan, dan akses informasi turut berperan dalam membentuk perilaku berisiko PTM. Oleh karena itu, selain kebijakan pemerintah seperti pengawasan produk pangan dan pelaksanaan program gerakan masyarakat hidup sehat, penurunan beban PTM secara berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Kesimpulan dari kami adalah hasil Focus Group Discussion atau FGD menunjukkan bahwa penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes, obesitas, dan gangguan kesehatan mental merupakan masalah kesehatan yang terus meningkat dan dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, sosial, serta kebijakan.
pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, tekanan psikososial, dan rendahnya kesadaran pencegahan menjadi penyebab utama. Diperkuat oleh peran media sosial yang dapat menjadi peluang maupun risiko, sehingga pengendalian PTM memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan lintas sektor. Saran kami, berdasarkan hasil diskusi, pemerintah perlu memprioritaskan sektor kesehatan melalui penguatan kebijakan promotif dan preventif, peningkatan layanan kesehatan yang merata, serta integrasi layanan kesehatan di pelayanan dasar. Upaya ini perlu didukung oleh peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi berkelanjutan berbasis bukti dengan pendekatan komunikatif, lingkungan keluarga, dan komunitas yang mendukung perilaku hidup sehat dan bebas stigma, serta kesadaran individu untuk menerapkan gaya hidup sehat dan memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat, sehingga pengendalian penyakit tidak menular dapat berjalan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.